Sedulur Legi, banyak orang Legi sebenarnya tidak sedang kurang berusaha, tetapi salah memilih medan hidup. Mereka memaksa diri bertahan di pekerjaan yang menekan batin, lalu heran mengapa rezeki selalu terasa bocor, hidup melelahkan, dan ketentraman tak pernah datang. Padahal sejak awal jalan yang ditempuh sudah bertentangan dengan watak rasa yang seharusnya dijaga. Pantangan weton Legi saat bekerja: menjaga harmoni diri, alam, dan laku hidup. Dalam khazanah budaya Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia dipandang sebagai tanda alam, peta batin, sekaligus bekal spiritual yang menyertai seseorang sepanjang hidupnya. Weton Legi, yang identik dengan rasa manis, kelembutan, dan daya tarik batin, menyimpan potensi besar sekaligus pantangan-pantangan tertentu, terutama dalam urusan bekerja dan mencari rezeki. Sedulur Legi, sebelum kita lanjut pada pembahasan yang mendalam, bila nanti tulisan ini terasa menampar sekaligus menguatkan, itu pertanda kamu sedang berada di ambang perubahan. Berbagi pengalaman dan niat baik di kolom komentar bukan sekadar cerita, melainkan afirmasi bahwa kamu siap menata ulang jalan rezekimu. Karena dalam laku Jawa, apa yang diucapkan dengan sadar dan dibagikan dengan tulus sering menjadi awal keberhasilan yang benar-benar menetap. Mari kita lanjutkan. Bagi orang berweton Legi, bekerja bukan hanya aktivitas fisik atau intelektual, melainkan laku hidup. Cara bekerja yang selaras akan membuka pintu kelancaran, sementara pelanggaran terhadap pantangannya dipercaya dapat mengundang kesialan, konflik, atau kebuntuan rezeki. 1. Pantang bekerja dengan hati panas dan emosi meledak. Weton Legi dikenal memiliki energi halus. Orang Legi umumnya berhati lembut, mudah iba, dan peka terhadap suasana. Namun, ketika bekerja dengan amarah, dendam, atau emosi yang tak terkendali, energi halus ini justru berubah menjadi beban. Dalam kepercayaan Jawa, bekerja dengan hati panas dipandang sebagai keadaan batin yang tidak selaras dengan hukum alam dan tatanan rasa. Hati panas yang lahir dari amarah, iri, dendam, atau ambisi yang berlebihan, membuat seseorang kehilangan kejernihan dalam melihat arah rezekinya. Rezeki yang sejatinya mengalir melalui ketenangan dan kesabaran menjadi kabur, seolah tertutup kabut. Orang boleh bekerja keras, tetapi bila niat dan rasa batinnya keruh, hasil kerja sering terasa tidak sebanding dengan tenaga yang dicurahkan. Inilah yang dimaksud rezeki menjadi mengabur. Ada usaha, ada pemasukan, namun tidak membawa rasa cukup, tidak menetap, dan sulit berkembang. Lebih jauh, hati panas juga dipercaya menjadi pemanggil konflik dalam lingkungan kerja. Dalam pandangan Jawa, rasa batin seseorang memancarkan getaran yang dapat dirasakan orang lain, meskipun tanpa kata. Ketika seseorang bekerja dengan emosi yang menyala-nyala, sikapnya cenderung keras, mudah tersinggung, dan kurang bijaksana dalam bertutur maupun bertindak. Hal ini perlahan memicu gesekan dengan rekan kerja, atasan, atau mitra usaha. Konflik yang muncul seringkali bukan karena persoalan besar, melainkan hal-hal sepele yang membesar akibat suasana batin yang tidak teduh. Akibatnya, hubungan kerja menjadi renggang, kepercayaan menurun, dan suasana kerja kehilangan harmoni. Selain itu, bekerja dengan hati panas diyakini membuat usaha cepat naik namun cepat pula runtuh. Ambisi yang dibakar emosi memang bisa mendorong seseorang melesat dengan cepat. Keputusan diambil tanpa ragu, risiko diterjang tanpa perhitungan matang. Namun,
Karena tidak dilandasi kebeningan rasa dan kesabaran, fondasi usaha menjadi rapuh. Ketika menghadapi ujian, kritik, atau perubahan situasi, emosi yang sama kembali menguasai, menyebabkan keputusan yang gegabah. Dalam falsafah Jawa, keberhasilan sejati bukanlah yang melesat seperti api, melainkan yang tumbuh seperti pohon, perlahan, berakar kuat, dan tahan terhadap badai. Oleh karena itu, kepercayaan Jawa menempatkan ketenangan batin sebagai syarat utama kelanggengan rezeki dan pekerjaan. Hati yang adem membuat pikiran jernih, sikap lebih arif, dan hubungan kerja terjaga. Dengan rasa yang tenang, seseorang mampu menerima proses, membaca tanda-tanda zaman, dan melangkah dengan penuh kesadaran. Inilah sebabnya bekerja dengan hati dingin bukan sekadar anjuran moral, melainkan laku hidup agar rezeki tidak hanya datang, tetapi juga bertahan dan membawa berkah. Pantangan ini mengajarkan bahwa ketenangan batin adalah kunci utama kelancaran kerja bagi orang legi. Bukan berarti tak boleh tegas, tetapi ketegasan harus dibungkus kesadaran, bukan ledakan emosi. 2. Pantang menghalalkan segala cara demi hasil cepat. Legi melambangkan kemanisan yang alami, bukan manis buatan. Maka, pantangan besar bagi weton legi adalah jalan pintas yang tidak jujur, manipulasi, tipu daya, atau mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Dalam pandangan hidup Jawa, rezeki yang datang terlalu cepat tanpa proses yang selaras dengan nurani diibaratkan seperti air hujan deras yang jatuh ke tanah kering tanpa resapan. Air memang melimpah sesaat, tetapi segera mengalir pergi tanpa meninggalkan kesuburan. Begitu pula rezeki yang diperoleh dengan cara tergesa, melanggar rasa keadilan, atau mengabaikan suara batin. Secara lahiriah tampak menguntungkan, namun secara batin justru rapuh. Orang Jawa menasihatkan, rezeki sing ora liwat dalan becik, biasane ora betah suwe. Rezeki yang tidak melalui jalan yang baik, biasanya tidak betah tinggal lama. Rezeki semacam ini dipercaya mudah bocor dan habis karena tidak memiliki pondasi rasa syukur dan keseimbangan. Ketika rezeki datang tanpa proses, seseorang cenderung kurang memahami nilainya. Pengeluaran menjadi tidak terkontrol, keputusan finansial diambil tanpa pertimbangan, dan rezeki keluar melalui banyak celah yang tak disadari. Dalam pituah Jawa disebutkan, gampang entuke, gampang ucule. Mudah mendapatkannya, mudah pula lepasnya. Ini bukan semata persoalan uang, tetapi tentang rasa tanggung jawab terhadap apa yang dititipkan oleh hidup. Lebih jauh, rezeki yang tidak selaras dengan nurani diyakini membawa masalah beruntun. Satu jalan yang menyimpang sering menuntut penyimpangan berikutnya untuk menutupinya. Hati menjadi gelisah, pikiran tidak tenang, dan relasi dengan orang lain perlahan terganggu. Masalah datang silih berganti, bukan karena nasib buruk, melainkan karena keseimbangan hidup telah goyah. Orang Jawa mengingatkan, sopo nandur olo, bakal ngunduh olo. Siapa menanam keburukan, akan memetik keburukan. Masalah yang muncul dianggap sebagai isyarat agar seseorang kembali menata laku hidupnya. Akhirnya, rezeki yang datang tanpa keselarasan rasa akan mengganggu ketentraman hidup. Meski harta bertambah, batin justru terasa sempit. Tidur tidak nyenyak, hati mudah curiga, dan kebahagiaan terasa palsu. Dalam kepercayaan Jawa, ketentraman batin adalah ukuran sejati kecukupan hidup.
Maka ada pituah yang sering diucapkan para sepuh, sugih tanpa bondo, luwih mulya tinimbang bondo tanpa tentrem. Kaya tanpa harta lebih mulia daripada harta tanpa ketentraman. Oleh sebab itu, orang Jawa diajarkan untuk nrimo ing pandum, nanging ora kendo ing usaha, menerima dengan lapang apa yang datang, namun tetap berusaha dengan jalan yang lurus. Rezeki yang diperoleh melalui proses yang selaras dengan nurani mungkin datang lebih lambat, tetapi ia menetap, menenteramkan, dan membawa berkah bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebab pada akhirnya, seperti pituah Jawa berkata, rezeki iku ngetutake sing duwe urip, nanging berkah iku ngetutake sing ngugemi rasa. Rezeki mengikuti yang hidup, tetapi berkah mengikuti yang menjaga rasa. Orang legi dianjurkan menempuh jalan kerja yang bersih, perlahan, dan berproses, karena kekuatan mereka justru ada pada keberlanjutan, bukan kecepatan sesaat. 3. Pantang meremehkan pekerjaan kecil dan awal yang sederhana. Dalam falsafah Jawa, legi adalah awal, benih, dan rasa. Maka bekerja dengan weton legi memiliki pantangan untuk meremehkan pekerjaan kecil atau merasa terlalu tinggi untuk memulai dari bawah. Seringkali, rezeki orang berweton legi tidak datang dalam bentuk peluang besar yang mencolok, melainkan tersembunyi di balik pekerjaan yang tampak sederhana, kesempatan kecil yang dijalani dengan konsisten, serta tugas-tugas yang dianggap sepele oleh orang lain. Dalam pandangan Jawa, legi melambangkan benih dan rasa awal, sesuatu yang kecil namun memiliki potensi tumbuh bila dirawat dengan sabar. Ketika orang legi setia pada pekerjaan sederhana dan tidak meremehkan tugas kecil, disitulah rezeki perlahan mengendap dan menguat. Apa yang tampak sepele justru menjadi pintu pembuka keberkahan, karena dijalani dengan ketekunan dan ketulusan. Rezeki pun tidak datang sebagai kejutan sesaat, melainkan sebagai hasil dari laku yang ajek, pelan, tenang, dan pada akhirnya menetap. Ketika orang legi menolak hal-hal kecil karena gengsi atau rasa tidak sepadan, maka aliran rezekinya dipercaya ikut tersendat. 4. Pantang terlalu bergantung pada orang lain. Weton legi mudah disukai dan sering dikelilingi orang. Namun dalam bekerja, ada pantangan untuk terlalu menggantungkan hidup dan keputusan pada orang lain. Energi legi pada dasarnya bersumber dari kemandirian batin, dari kemampuan untuk berdiri tegak dengan rasa percaya pada diri sendiri dan keputusan yang diambil. Ketika orang legi terlalu bergantung pada orang lain, baik dalam bekerja, mengambil keputusan, maupun menentukan arah hidup, maka perlahan ia menjadi mudah dimanfaatkan, karena kebaikan dan keluasan hatinya sering disalahartikan sebagai kelemahan. Ketergantungan ini juga membuat arah hidup terasa kabur, seolah melangkah tetapi tidak benar-benar tahu kemana tujuan dituju. Akibatnya, rezeki pun hadir dalam rasa yang selalu nyaris. Ada peluang, ada hasil, namun tidak pernah terasa utuh dan menetap. Dalam keseharian, ini dirasakan sebagai hidup yang terus berusaha tetapi sulit merasa cukup, karena pusat kendali tidak lagi berada di dalam diri, melainkan diserahkan ke tangan orang lain. Bekerja bagi orang legi perlu keseimbangan antara kerjasama dan kemandirian. 5. Pantang mengabaikan istirahat dan keseimbangan hidup. Legi bukanlah weton yang diciptakan untuk dijalani dengan paksaan tanpa henti. Energinya halus, sensitif, dan sangat bergantung pada keseimbangan antara lahir dan batin. Karena itu, bekerja tanpa jeda, terus memaksa diri, mengabaikan kesehatan,
serta melupakan kehidupan batin menjadi pantangan yang sering tidak disadari oleh orang Legi. Dalam kepercayaan Jawa, tubuh dan batin adalah satu kesatuan. Ketika tubuh dibiarkan lelah berkepanjangan, batin ikut menjadi kusut, mudah gelisah, dan kehilangan kejernihan rasa. Batin yang kusut inilah yang dipercaya membuat rezeki enggan mendekat, karena rezeki menyukai tempat yang tenang dan tertata. Maka orang Legi dianjurkan menjaga irama hidup, bekerja dengan sungguh-sungguh, beristirahat dengan cukup, memberi ruang untuk merenung, serta membiasakan diri bersyukur. Dengan ritme yang seimbang ini, hidup tidak hanya terasa lebih ringan, tetapi rezeki pun mengalir lebih ajek dan membawa ketentraman. Bekerja sebagai lakuroso bagi weton Legi. Pantangan weton Legi saat bekerja bukanlah larangan yang mengekang, melainkan penuntun agar hidup tetap selaras. Orang Legi akan bersinar ketika bekerja dengan hati tenang, niat bersih, kesabaran, rasa cukup. Ketika pantangan dijaga, kerja bukan lagi sekadar mencari nafkah, tetapi menjadi jalan untuk menemukan makna, ketentraman, dan kemanisan hidup yang sejati, semanis makna Legi itu sendiri. Orang berweton Legi pada dasarnya memiliki karakter lembut, peka, telaten, dan kuat dalam rasa. Mereka tidak selalu menonjol secara agresif, tetapi justru unggul dalam konsistensi, empati, dan kepercayaan. Karena itu, pekerjaan yang paling cocok bagi Legi adalah pekerjaan yang memberi ruang untuk proses, ketenangan batin, dan nilai kemanusiaan, bukan yang menuntut tekanan keras atau persaingan tanpa henti. Pekerjaan di bidang pelayanan dan pendampingan manusia sangat cocok untuk Legi. Profesi seperti guru, pendidik, dosen, konselor, psikolog, perawat, pekerja sosial, atau pendamping komunitas sejalan dengan sifat Legi yang sabar dan mudah memahami perasaan orang lain. Dalam pekerjaan ini, Legi tidak hanya bekerja dengan pikiran, tetapi juga dengan hati, sehingga hasil kerjanya terasa bermakna dan berjangka panjang. Legi juga cocok dalam bidang administrasi, keuangan yang rapi, dan pekerjaan detail. Akuntan, staf administrasi, arsiparis, analis data, quality control, atau pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan konsistensi sangat sesuai dengan wataknya. Orang Legi biasanya telaten dan tidak tergesa-gesa, sehingga mampu menjaga kestabilan dan keakuratan, sesuatu yang sangat dibutuhkan tetapi sering kurang disukai orang lain. Dalam dunia modern, weton Legi sangat serasi dengan pekerjaan kreatif yang tidak meledak-ledak namun berproses, seperti penulis, editor, desainer, ilustrator, perajin, pembuat konten edukatif, atau kurator. Kreativitas Legi tidak selalu ekspresif keluar, tetapi tumbuh perlahan dari pengamatan dan perenungan. Karena itu, hasil karyanya sering terasa dalam dan tahan lama. Pekerjaan mandiri atau semi mandiri juga cocok bagi Legi, selama tidak membuatnya terisolasi. Freelancer, konsultan, trainer, fasilitator, UMKM berbasis nilai, atau pekerja remote memberi Legi ruang untuk mengatur ritme kerja sendiri. Dengan cara ini, ia bisa menjaga keseimbangan antara kerja, istirahat, dan kehidupan batin, sesuatu yang sangat penting bagi kelancaran rezekinya. Selain itu, Legi selaras dengan bidang kesehatan dan keseimbangan hidup, seperti terapis, instruktur yoga, meditasi, wellness coach,
herbalis, atau pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan tubuh dan batin. Energi Legi yang menenangkan membuat orang lain merasa aman dan percaya, sehingga profesi ini bisa menjadi sumber rezeki yang stabil sekaligus berkah. Sebaliknya, pekerjaan yang kurang cocok bagi Legi adalah yang terlalu keras, penuh konflik, menuntut ambisi instan, atau mengorbankan nurani, misalnya lingkungan kerja yang toksik, persaingan ekstrim, atau pekerjaan yang menuntut manipulasi. Dalam jangka panjang, pekerjaan semacam ini membuat Legi cepat lelah secara batin dan rezekinya tidak menetap. Singkatnya, pekerjaan yang cocok bagi weton Legi adalah pekerjaan yang menghargai proses, menjaga ketenangan batin, memberi manfaat bagi orang lain, memungkinkan keseimbangan hidup. Disitulah orang Legi bukan hanya bisa bekerja, tetapi tumbuh, tentram, dan menemukan rezeki yang betah tinggal.